Ya mungkin kita masih dianggap sebagai apa ya akun Instagram doang. Padahal kan kita juga bergerak itu ada prosedur segala macam. Termasuk kita juga punya jurnalis yang memang saat ini pun sudah apa mengikuti UKW lah gitu, uji kompetensi wartawan lah. Jadi sudah Berarti kompeten ada lah. produk jurnalistik. Ada. Jadi kami tuh kayak buat konten itu prosesnya panjang banget tuh. Oke. Ada tahap redaksi segala macem. Tapi orang yang komen-komen mungkin ya itu ya tadi tuh gitu kan kayak menganggap kita tuh kayak cuman sekelompok anak muda gitu kan yang iseng main IG ya kan yang ngepost jalan rusak misalnya kayak gitu sih. Sampai sekarang Tapi masih. emang itu ditemuin ya kendala-kendala kayak gitu ya. Iya, itu sebagai salah satu challenge saja sih. Komen paling tajam yang lu pernah denger apa? Ada sih. Masih inget nggak? Oke teman Pro 2, Indra Julianta di podcast RRI Bandar Lampung. Dan sekarang kita kedatangan, ini adalah salah satu akun Instagram yang gede banget, punya pengaruh yang luar biasa. Pokoknya kalau misalnya akun informasi-informasi kalau officialnya ini harus keluarnya dari dia nih. Kalau belum dari dia kayaknya masih abu-abu gitu beritanya. Langsung aja tepuk tangan yang paling meriah. Ini dia ada Berry dari Lampung Geh ya, atau Lampung. Terus juga ada Adit. Ini adalah co-foundernya dan Founder. Oke, tepuk tangan dong ya. Thank you lo ya udah mau datang Siap. di acara kita ini, namanya Kolabo Siaran. Kolabo Siaran ya. Jadi kita pengen ngundang teman-teman dari media-media online juga, dan kalian salah satunya yang emang cukup gede gitu ya, dan punya followers yang banyak. Terus sekarang katanya udah beternak juga. Beternak udah banyak. Beternak akun. Ini gimana sih awal-awalnya kalau misalnya boleh tahu? Kalau Lampung Gih sendiri dibangun sama kita berdua itu dari zaman kuliah kan. Jadi kita semester akhir waktu itu gabut nggak tahu mau ngapain. Itu satu kampus. Satu kampus tapi beda fakultas. Tapi satu UKM, di UKM bagian membidangi tentang informasi. Jadi masih relate lah. UKM apa tuh? UKM Komunitas Integritas namanya. Komunitas anti korupsi lah kurang lebih seperti itu. Keren. Jadi waktu itu kita satu bidangnya sama, yaitu di bidang kampanye dan informasi. Memang kita kegiatannya sehari-hari itu kita buat flyer, poster, video gitu-gitu. Nah, karena kita waktu itu lagi ada waktu. Itu di tahun 2015 Kak. 2015. Udah ada Instagram waktu itu. Udah Instagram udah ada. Oke. Gitu. Nah, ini fun apa ya? Gue bisa bilang secara personal gitu kan, bahwa Lampung Gih ini dulu jujur gitu ya, banyak banget orang-orang yang underestimate kalian gitu. Ngerasa gak sih? Kayak misalnya Ngerasa. banyak orang kayak ini apa sih gitu kan, ini akun apa sih? Sampai Banyak, sekarang masih banyak. Iya. Waduh, seperti lah. Ya bener-bener. kayak banyak hate-nya Iya, gitu-gitu iya. kan, info kalian komennya tuh aneh-aneh Iya, gitu. iya. Itu ngerasa gak dulu? Ngerasa sampai sekarang sih, karena ya mungkin kita masih dianggap sebagai apa ya akun Instagram doang. Padahal kan kita juga bergerak itu ada prosedur segala macam. Termasuk kita juga punya jurnalis yang memang saat ini pun sudah apa mengikuti UKW lah gitu, uji kompetensi wartawan lah. Jadi sudah Berarti kompeten ada lah. produk jurnalistik. Ada. Jadi kami tuh kayak buat konten itu prosesnya panjang banget tuh. Oke. Ada tahap redaksi segala macem. Tapi orang yang komen-komen mungkin ya itu ya tadi tuh gitu kan kayak menganggap kita tuh kayak cuman sekelompok anak muda gitu kan yang iseng main IG ya kan yang ngepost jalan rusak misalnya kayak gitu sih. Sampai sekarang Tapi masih. emang itu ditemuin ya kendala-kendala kayak gitu ya. Iya, itu sebagai salah satu challenge saja sih. Komen paling tajam yang lu pernah denger apa? Ada sih. Masih inget nggak? Masih ingat waktu itu kita posting tentang apa sih penangkapan korupsi di Lampung gitu. Nah waktu itu lagi musim pemilu 2019, pemilu 2019. Nah kita dianggap sebagai buzzer dari pihak yang satunya. Jadi kayak gitu. Sampai saya ditelepon sih sama keluarganya, dibilang kamu butuh duit berapa main-main ke sini gitu. Kamu waktu itu lagi ngitung sih. Segala macam kan. Harusnya di ini apa namanya di apa ya ya lu lempar ke satu sama satu gitu tinggi-tinggian. Dilelang. Oke, jadi sampai ditelepon. Iya, ditelepon sama keluarganya. Saya istrinya apa anaknya kurang lebih keluarganya kurang lebih bilang kalian kerjanya apa sih? Kalau nggak ada kerjaan sini main ke sini gitu. Wah, mantap sih. Terus gimana?
sempet geter nggak kalau kayak gitu-gitu? Deg-degan aja paling. Iya benar-benar deg-degan sih. Tapi udah cuman lewat sehari 2 hari paling udah hilang gitu aja sih. Cuman sebagai challenge aja sih itu. Oke. Jadi gini, kalau misalnya dari 2000 berapa tadi? 15. 15 gitu sampai sekarang, yang bener-bener udah established sampai akhirnya kalian dapat endorsement, dapat sponsor, dan akhirnya bisa apa ya? Jadi media yang punya karyawan. Gitu. Itu kapan ya? Kerasa ya tuh udah mulai. 2017 kita masih berdua sampai saat itu kita sengaja buat CV untuk untuk mengamankan lah daripada kita takut ada segala macam berkaitan dengan hukum kan. Dari situ udah ya. mulai endorse dari start harga 150.000 gitu. Iya. Di 2018 kita ikut partner kumparan gitu, ada seleksi. Jadi ada 1.500 media yang mendaftar, kita terpilih. Jadi dari 1000-an itu kita 35 yang terpilih gitu, se-Indonesia. Nah di situ kita mulai serius, kita rekrut, akhirnya jadi berlima, ada jurnalis, ada videografer, lalu kita buat setelah CV kita buat PT. Nah di situlah mulai serius itu, iklan masuk lagi, terus banyak kerjasama, bergainingnya juga lebih tinggi kan karena platform kita di kumparan kayak gitu sih. Oh, oke Gitu ya ya. sih. Kalian itu dibeli ya? Apa gimana sih kalau kayak gitu? Kita Mitra sih jatuhnya tuh. Mitra ya. Kayak apa? Kita sebagai kontributor lah, tapi resmi gitu. Mereka sampai sekarang juga masih melakukan apa ya? Pembinaan gitulah, kayak ngasih saran segala macem. Tapi secara apa namanya? Pengambilan keputusan segala macem, mereka tidak bisa intervensi gitu. Jadi tetap kita yang memutuskan gitu sih. Nah, gue tuh suka kalian tuh karena punya lokalitas ya. Terus bisa juga mengangkat berita-berita yang ada di sini tuh secara ya lumayan cepet gitu kan, langsung gitu. Nah, lu ngeliatnya kayak gimana sih berdua? Apakah waktu itu di tahun 2015 sudah menyangka bahwa media tuh nanti bakalan kayak begini gitu? Udah memprediksi gitu ya. Karena menurut gua kalian adalah orang-orang yang cukup visioner di tengah ya itu tadi orang-orang yang taunya media tuh kan TV ya kan, radio, koran gitu. Ini Instagram lu bikin berita. Dan orang Lampung lagi komennya. Nah, lu udah memprediksi bahwa media tuh akan seperti ini nanti. Iya sebenarnya dari zaman Twitter, Facebook mulai ada kan sebenarnya memang udah terprediksi lah. Udah ada ya. Tapi ternyata kan di zaman Instagram yang nggak cuman foto dan teks itu ternyata lebih kompleks lagi. Ya kita memang target kita itu salah satunya itu sih jadi bagian dari penyampaian informasi seperti itu. Jadi emang udah ditargeting gitu. Iya, benar. Bahwa nanti gua akan sebesar ini gitu. Sebetulnya lebih ke adaptif sih. Jadi kayak misalkan ketika sekarang Instagram waktu itu lagi naik-naiknya, kita kan memang fokus di Instagram tuh. Tapi ketika TikTok muncul tuh, kita mau nggak mau kan harus masuk juga tuh ke TikTok gitu kan. Walaupun sebenarnya kemarin sempat terlambat tuh masuk TikTok, tapi sekarang udah stabil tuh. Jadi kayak ya udah kita ngikutin apa yang sedang tren dan di situ kita masuk gitu. Kayak lebih adaptif aja sih. Oke. Gitu. Oke, nah kalian masih dengerin nggak atau nonton gitu media-media konvensional, TV, radio? Kalau saya masih. Kalau denger radio saya selalu denger Pro 2. Nggak ini nggak beres ya. Nggak beres. Oke, di mana biasanya? Setiap saya nyetir pagi, saya dengerin tuh suara Kak Indra. Iya. Kalau TV saya jarang, tapi ketika saya ada update tertentu, misalnya kayak kemarin sidang Sambo, nah itu kan karena pengen lihat sidangnya. Kalau misalnya nggak di internet, saya lihatnya TV kayak gitu Kak. Kalau lu? Kalau gue lebih ke berita-berita apa ya, online sih paling kayak website gitu, kayak kumparan. Lebih ke apa ya, ngecek juga kayak misalkan yang dilakukan apa media-media lain ini apa sih sekarang gitu kan, tren-trennya ke arah mana, bentuk kontennya gimana, itu lebih kesana ya, sekalian baca-baca informasi juga gitu kan biar update kayak gitu. Nah, ngomongin tentang media nih, terus gue lumayan menarik ya secara industri. Ini yang lagi happening sih media-media kayak kalian ya. Bisa dibilang apa ya, mikro blogger ya dulu ya. Mikro blogger terus akhirnya micro site atau sekarang ya itulah kalian apa nih disebutnya, Influencer influencer orang ya. Orang. Tapi maksud gue survive gitu Iya sih, dan kalian di mana-mana. Berita kalian yang paling salah satu yang paling jadi apa ya, kepercayaan orang-orang sini gitu kan. Nah, sedangkan media-media lama nih sekarang nih lagi pada pusing lah. Ketika mereka pengen survive gitu. Lu ngelihat nggak pada nyontek kalian gitu dari masalah konten apa segala macam? Kalau gue sih memang ngeliat sih kayak misalkan dari simpelnya aja ya, kayak dari template di Instagram tuh udah pada mulai
bukan ngikutin kali, terinspirasi kali ya, terinspirasi. Ada gitu nggak kan. yang secara langsung gitu, malah gue mau belajar dong gitu dari media-media besar di Lampung? Belum ada ya Pak ya. Kalau cara apa namanya secara organisasi belum sih. Cuman pernah ada di satu talk show gitu, saya kebetulan ngisi gitu Kak. Ada wartawan yang nanya dari media, salah satu media besar di Lampung. Mereka pengen tahu tuh gimana sih Lampung ngelola terkait konten-konten audio visual atau video, seperti apa, kayak gitu sih Kak. Gitu. Oke, jadi ini juga menarik teman Pro 2 kalau misalnya gue sama Berry ini pernah bertemu di beberapa kesempatan ya, diundang gitu ya sama. Terus dia ngomong katanya, wah sekarang lo udah mulai ini nih Kak main online gitu kan. Waduh, jadi gak enak nih ya, jadi kayak ngerasa. Nah lu ngeliatnya seperti apa? Kalau media-media di Lampung ini menurut lu iklimnya tuh gimana sih? Ini juga seru nih, karena kan kalau gue pribadi ya, rivalitas tuh masih kenceng gitu kan. Gontok-gontokan tuh masih luar biasa gitu. Jadi kayak kolaborasinya tuh masih kurang. Nah kalau lu sendiri gimana? Iya bener banget, kita kan kalau Lampung ini hidupnya di dua alam Kak. Jadi kita kan ada tuh media-media yang basicnya Instagram, yang dia bukan sebuah media mainstream. Dia cuma main Instagram, udah sendiri pun, berdua pun atau gimana pun. Nah kita di situ juga masuk, dan kita juga di media yang semacam RRI, Lampos, Tribun, kita juga di situ juga karena kita media mainstream. Nah, memang untuk ngelihat untuk itunya memang kita, apalagi kita nih anak baru di media mainstream. Nah, kita dilihatnya wah ini gitu. Jadi dianggap sebagai anak bawang dan mungkin ancaman atau apa nggak tahu juga ya. Gitu sih Kak. Oke. Kalau lu sendiri ngeliatnya gimana? Iya benar sih, memang apa ya, kalau dilihat itu benar kata lo tadi Bang, apa namanya, persaingannya tuh kayak masih ada ya? Masih terasa banget gitu kan. Karena kita sempat ngobrol juga kan sama teman-teman di Tangerang, itu ternyata mereka di sana lebih banyak kolaborasi kan. Bahkan kita sesama media-media yang besar di Instagram juga itu sering apa ya, kita bikin konten seperti ini, ditiru, terinspirasi gitu kan. Begitu juga mungkin mereka buat konten seperti apa, kita ikutin gitu. Jadi kayak tapi kita nggak pernah pas ketemu nggak pernah ngomongin itu gitu kan. Jadi ya udah saling buat ada konten apa sama-sama buat kesana gitu. Jadi kayak persaingannya sangat seru sih sebetulnya. Iya tapi gue jujur kan kalau untuk media online gitu, apalagi kita kan RRI, gue adalah media yang berbasis audio ya. Tapi sekarang mau nggak mau dipaksa zaman nih, bener. Untuk beradaptasi, dan mau nggak mau juga justru kita malah harus belajar sama kalian yang emang udah mulai ini gitu ya, udah mulai ini dan udah ngerasain efeknya. Jadi gue nggak pernah malu gitu untuk ngomong sama Berry, keren gini segala macem gitu. Nah kalau lu sendiri ngelihatnya di komunitas media online gitu ya, kalau ketemu tuh gimana? Apakah saling support gitu? Karena gue ngeliat kayaknya kalian kompak-kompak nih ya, terutama media-media online ya. Atau emang ya itu tadi kompetisinya masih ada kenceng di situ? Kalau di media sosial yang kita bahasnya di media sosial tuh kita lumayan kompak sih Kak. Kita ada komunitasnya, kita ada grup WhatsApp bareng gitu kan. Dan kalau ada liputan bareng itu kita bisa berangkat bareng. Tapi ternyata sih mulai kesini juga nggak tahu ya penyebabnya apa. Tapi mungkin karena udah punya identitas masing-masing, mereka punya ini sendiri, punya idealisme masing-masing. Akhirnya merasa kami adalah saingan gitu. Padahal kalau dari kami sendiri, kami nggak pernah ngerasain itu saingan, kita bareng gitu. Ya liputan kalau ada liputan ya di share gitu-gitu. Ada hal yang baru, nggak usah sebut, ajak aja bareng kayak gitu. Kalau sekarang malah bahkan apa ya, ada yang baru nih, udah diem aja gitu. Iya. Lebih kayak gitu. Gue duluan gitu. Iya. Karena takutnya kalau Lampung Gen naik nanti mereka nggak dibaca gitu. Padahal kan semua ada segmentasi masing-masing. Betul. Gitu. Oke, kalau misalnya lu ngeliat tadi kan si Berry masih dengerin radio ya. Jadul ya gue. Enggak lah, ada jadul-jadulnya. Apa maksudnya kekuatan media-media lama nih ya, terutama ya RRI gitu. Kalau menurut lu apa yang bikin lu masih dengerin radio apa, Ber? Karena gue hidup di zaman radio Kak, kirim-kirim salam di SMP. Itu. Dan itu kebutuhan sih. Kalau gue denger lagu dari YouTube atau Spotify itu mungkin ya juga beberapa kali, tapi gue nggak dapat kehidupan lah. Kalau bahasa itu kehidupan kata kutip. Kalau itu kan info update segala macem yang gue bisa sambil multitasking gitu kan. Kalau gue baca berita sambil nyetir kan nggak mungkin Kak, bisa nabrak gitu kan. Nah itu dikasih gitu seperti itu sih. Kalau lo ada keinginan nggak? Waduh, harus mengajak. Jangan cuma Berry doang gitu. Kebetulan kan saya kemana-mana naik motor. Jadi nggak ada radionya. Oke. Ber, kasih dong, co-founder.
Mobil dinas ya. Mobil dinas sudah ada. Udah ada. Ih, keren. Kasih lah ya, biar dengerin Pro 2 juga Siap, gitu. siap, siap. Oke, kalau misalnya buat kalian semua nih, apa sih makna kolaborasi itu sendiri gitu? Apalagi di media ya, yang emang gue tahu ini teman Pro 2 kalau misalnya kita ngomongin tentang good willingnya dari Lampung gitu kan, wah mereka nih punya niat yang baik banget untuk daerah ini gitu. Amin. Ya, Mereka ingin membangun gitu kan, mereka pengen ngeberitain yang baik-baik. Kalau misalnya emang ada kritik juga ditujuinnya tuh bener-bener tertuju sama kritik yang memang harus bisa dibilang ya harus dievaluasi gitu kan. Nah, kritik yang konstruktif. Nah konstruktif gitu kan. Nah kalau kalian sendiri gimana nih ngelihatnya? Apakah ini akan berjalan di Lampung gitu? Apalagi kita kemarin tahu kan kita ramai banget tuh ya. Iya. Lampung tuh viral di mana? Terus viral terus. Viral lagi, Gak Lampung lagi gitu kan. Menurut kalian gimana? Optimisme kalian dengan kolaborasi media-media terutama? Oh ya, jadi kalau ya sebetulnya memang harus optimis gitu kan, karena kita punya misi besar gitu kan. Kan Lampung itu kan gets everything hello kan G-nya tuh. Wow. Gets everything hello itu artinya G-nya itu justru bahasa Inggris ya. Gets everything hello. Hello itu kan baik kan dalam bahasa Lampung. Gets everything hello. Jadi membuat semua hal itu menjadi baik lah di Lampung. Itu misi besar kita yang pengen dituju gitu kan. Dan nggak mungkin dong kita bisa melakukan itu kalau misalnya sendiri gitu kan. Tentunya kita juga butuh support dari sesama media, stakeholder gitu kan, maupun juga dari pemerintah gitu. Untuk menjalankan program-program yang memang bisa membuat image Lampung ini di luar itu semakin baik lah gitu kan. Karena kan ya itu tadi kan kemarin sempat viral yang jelek-jeleknya gitu kan. Harusnya kan kita sama-sama gerak nih untuk turn back lah gitu kan. Gimana caranya karena Lampung itu kan ya bisa dibilang kan potensinya the treasure of Sumatera itu kan bener kan. Jadi kayak harta karun Sumatera gitu kan. Belum ditemukan lah masih kependem. Iya, masih kependem. Ayo kita gali. Ayo kita gali Ayo gitu kita kan. gali. Bareng-bareng gitu kan. Iya. Istilahnya kita bawa cangkul masing-masing lah gitu. Kalau misalnya tuh harta udah ketemu ya kan. Itu kan manfaatnya buat kita. Bener banget sih. Kalau Berry gimana Ber? Kolaborasi di Lampung ini terutama dalam media multiplatform kayak sekarang. Kalau kan kita Lampung ini lahir dari kolaborasi juga Kak. Kita dari programnya Kumparan tuh 1001 partner Kumparan gitu kan. Jadi berkolaborasi. Nah, itu salah satu contohnya kita berkolaborasi itu nggak ada yang nggak positif gitu. Pasti menurut saya sih positif banget gitu kan. Karena kami secara Lampung G itu mungkin masih banyak kekurangan kan dong. Dan dengan kawan-kawan lain yang punya kelebihan, nah kita saling bisa mengisi gitu. Kalau misalnya berjalan kolaborasi tersebut, saya sangat optimis sekali ini bisa berjalan sih. Tinggal kita turunkan ego masing-masing. Mari kita mari kita cari peluang tersebut gitu bareng-bareng. Gitu kan. Banyak hal sih. Kolamnya bagus dulu ya kan. Kalau udah kolam ekosistemnya udah hidup kan, itu serah lo mau nyari apa yang lu cari. Benar. Oke. Kalau misalnya saran nih buat radio, menurut lo dari co-founder Lampung G dulu nih. Atau enggak gini, ada nggak pengalaman atau momen-momen yang menurut lu tuh yang lu bisa dapat di radio doang gitu, yang pernah lu lalui? Sebetulnya gue tuh sering denger radio tuh zaman-zaman SD, SMP, SMA, udah lama banget sih ya kan. Lagu Samson itu kayaknya. Iya. Lagu-lagu angkot. Mungkin sarannya apa ya? Gimana? Supaya hits juga nih kayak Lampung G nih. Ya benar sih kayak yang tadi disampaikan lebih ke arah audiovisual gitu kan, ke arah yang lebih tren kayak gitu. Kemudian juga mungkin menghidupkan sosial medianya kayak gitu kan biar lebih dikenal. Sekarang tuh kan kayak sosial media itu bukan lagi cuman tempat kita bersosial gitu kan, tapi juga tempat menunjukkan eksistensi gitu kan. Itu kayak kehidupan kedua kita. Kehidupan kita kalau meninggal kayaknya meninggalnya tapi kita hidup gitu. Iya, kayak misalkan kalau IG kita nggak aktif kan bisa lihat ini orang nih masih ada nggak orangnya gitu kan. Nah, gitu no sih. life. Kalau Nah, itu mungkin ke arah sana sih gitu. Okay, siap. Thank you. Gitu Terus sih kalau lo paling. dari lo Ber, gimana Ber? Seperti yang Adit bilang awal tuh adaptif sih. Nah, kita juga adaptif ketika ada perkembangan memang harus update kan. Kalau yang saya lihat sih untuk RRI itu sangat-sangat adaptif ya. Ya mungkin walaupun terkendala dari segi teknis segala macam kan, terus birokrasi yang panjang. Memang harus kita ikuti perkembangan zaman. Ada aplikasi tadi alhamdulillah saya kesini saya download juga tuh. RRI Playgo ya. Iya, Playgo. Saya download saya download dan saya kasih rating bintang 5. Aduh, makasih banyak. Jadi menurut saya dengan kita
ikut adaptif dengan perkembangan media, ya mungkin bisa jadi RRI juga bisa apa ya, mungkin siaran di live juga di media TikTok sosial mungkin misalnya, TikTok gitu. saya jadi bisa ngikutin di sana. Terus juga program-program RRI menurut saya juga oke sih, kayak waktu itu pernah nggak tahu, saya masih ada yang berkaitan dengan jodoh gitu-gitu, pernah ya ada gitu, saya pikir Masih ada kok, masih Masih banyak ada? orang-orang jomblo yang nyari nyari pacar lewat radio gitu. segmen-segmen yang itu yang di kami nggak ada, di tempat lain nggak ada kan, yang bakal tunggu-tunggu Yang juga loh. radio banget lah ya. Radio banget gitu kan. Itu menurut saya sih yang bakal. Terus juga ada kegiatan dari RRI yang kita kan ada Sore Ceria, juga ada Broadcaster Academy. Nah itu yang ngejaga generasi muda yang mungkin kelahiran 2005 nih, yang barusan kuliah sekarang. Mungkin dia nggak denger radio, tapi ketika dia semester 3 4 dia tahu ada RRI. Dia tahu radio malah dari Broadcaster programnya. Academy gitu kan. benar, Nah, benar, itu harus tetap dijaga program-programnya sih. Kalau itu nggak ada, ya kita nggak tahu gitu. Langsung gua catat, langsung gua share di grup nih ya. Buat di meetingin nanti. Oke, thank you ya Rif ya. Terus juga Berry yang udah mau datang dan mau ngobrol-ngobrol di podcast kita. Nanti kita ngobrolin lagi tentang isu-isu Lampung yang lebih seru. Kalau nggak ada yang viral-viral kayaknya seru nih. Waduh. Oke deh teman Bro 2, thank you banget yang udah dengerin podcast kita ya. Tadi ini udah ngobrol sama Lampung G. Jadi buat kalian semua, nanti kita bakalan ngobrol lagi dengan topik yang lainnya dan juga narasumber yang lainnya juga ya. Jangan kemana-mana, tetap dengerin podcast RRI Bandar Lampung, tiada hari tanpa karya.